Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di mata kuliah Teknik Fondasi. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang kapasitas dukung fondasi, yaitu untuk fondasi dalam atau deep foundation. Di mana yang akan kita pelajari yaitu khususnya untuk yang pertama kali yaitu fondasi tiang pancang. Learning outcome pada materi ini yaitu di akhir dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menghitung atau mengestimasi berapa kapasitas dukung tanah berdasarkan rumus statis dan rumus dinamis kapasitas dukung tiang atau pile bearing capacity. Jadi yang akan kita pelajari di sini yaitu kapasitas dukung tiang. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kapasitas dukung tanah untuk fondasi dangkal. Kalau yang dulu kita kenal dengan nama kapasitas dukung ultimate atau QU, di mana satuannya yaitu tekanan kilonewton per meter persegi. Untuk kapasitas dukung tiang nanti satuan yang kita gunakan yaitu gaya seperti kilonewton atau kilogram atau ton. Jadi bukan dalam satuan tegangan. Jadi berapa beban yang mampu didukung oleh satu tiang. Bedanya dengan yang dahulu kapasitas dukung tanah dinamakan bearing capacity, sedangkan kapasitas dukung tiang biasanya dinamakan dengan pile capacity atau pile carrying capacity. Untuk menghitung kapasitas dukung tiang sama seperti kapasitas dukung fondasi dangkal, kita bisa melakukan dengan pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Apa yang dimaksud dengan pendekatan statis? Pendekatan statis yaitu hitungan kapasitas dukung tiang dengan cara statis dilakukan menurut teori mekanika tanah, yaitu dengan mempelajari sifat teknis tanah. Jadi kalau kita tahu kohesi, sudut gesek internal, berat volume tanah, di mana ada air tanahnya, kemudian berat volume tanah efektif dan sebagainya, maka kita bisa memperkirakan atau mengestimasi kapasitas dukung tiangnya. Kemudian yang satu lagi, cara statis juga bisa kita lakukan dari hasil pengujian langsung di lapangan, seperti dengan menggunakan sondir, dengan menggunakan SPT, kita bisa memperkirakan berapa kapasitas dukung tiangnya. Itu yang dimaksud dengan cara statis. Kemudian yang kedua yaitu cara dinamis. Cara dinamis dilakukan dengan data dari hasil pemancangan tiang. Jadi dari hasil dari perhitung pemancangan tiang di lapangan, kita bisa menghitung berapa energi yang dilepaskan untuk mendesak atau untuk memukul tanah sampai masuk ke dalam kedalaman yang kita inginkan. Jadi nanti yang kita perlukan yaitu data pemancangan, berapa berat hammer, berapa tinggi jatuh dan sebagainya. Itu yang disebut dengan cara dinamis. Adapun flat loading test atau pile loading test biasanya dilakukan untuk quality control. Jadi apakah hasil perkiraan kita itu sesuai dengan kapasitas dukungnya sesuai dengan kapasitas dukung aslinya atau realnya di lapangan, maka kita bisa melakukan yang namanya pile loading test. Yang akan kita pelajari untuk pertama kali yaitu dengan cara statis dengan menggunakan sifat-sifat teknik tanah yaitu kohesi, sudut gesek internal, dari parameter kuat geser tanah, kemudian berat volume tanah, kedalaman muka air tanah dan sebagainya. Kemudian untuk kapasitas dukung tiang ini lebih kompleks daripada kapasitas dukung fondasi dangkal. Karena kapasitas dukung tiang ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi tanah. Jadi nanti hitungannya akan berbeda apabila tanahnya tanah kohesif atau tanah granuler, atau dia mempunyai kohesi dan sudut gesek, atau dia tanahnya dalam kondisi terdrainasi atau tidak terdrainasi. Nanti ada beberapa faktor yang harus dijadikan pertimbangan. Kemudian pelaksanaan pemancangan. Jadi tiang pancang ada beberapa macam, yaitu yang pertama tiangnya sendiri sudah jadi atau precast, kemudian dipancang dimasukkan ke dalam tanah. Ada lagi yang tiang pancang yang jenisnya yaitu cetak di tempat, sehingga nanti
itu akan mempengaruhi kondisi tanah di sekitarnya yang akan mempengaruhi sifat dari tanahnya. Jadi kohesi dan sudut gesek internalnya nanti akan berubah karena adanya efek pemancangan itu. Kemudian tadi seperti tadi yaitu antara menghitung kapasitas dukung tiang yang dicetak di tempat atau yang di precast itu nanti akan berbeda. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah gesekan antara tanah dengan dinding tiangnya. Ada dinding tiang yang sengaja dibuat bergelombang agar menghasilkan gesekan yang besar antara tiang dengan tanahnya. Kemudian ada lagi yaitu bahan tiang, yaitu baja, beton, dan kayu, sangat berpengaruh di faktor gesekan nanti. Jadi ada koefisien gesek antara bahan tiang dengan tanah itu untuk masing-masing tiang. Kalau dia dari beton, dia dari baja, dan dari kayu itu akan berbeda koefisien. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama yaitu hitungan kapasitas dukung ultimate secara statis. Jadi yang kita hitung adalah kapasitas dukung ultimate. Nanti untuk kapasitas dukung amannya nanti dibagi dengan SF. Jadi kita pakai model SFD, Strength Force. Jadi kita masih seperti yang dulu, kita pakainya adalah nanti kapasitas dukung aman sama dengan kapasitas dukung ultimate-nya dibagi dengan faktor aman. Kemudian untuk mempelajari kapasitas dukung yang harus kita ketahui yaitu mekanisme keruntuhan pada tiang. Tiang terutama mengalami beban desak. Akibat desakan pada tiang, maka tiang akan mengerahkan kapasitas dukung ujung dan gesekan di dindingnya. Kemudian kapasitas dukung ultimate atau QU adalah jumlah dari tahanan ujung bawah QB. Di sini Q-nya kenapa kita tulis dengan huruf besar karena satuannya yaitu nanti gaya, kilonewton, kilogram atau ton. Jadi satuannya bukan tekanan tapi kesatuannya adalah gaya di sini, sehingga kita menulisnya dalam notasi huruf besar. Jadi kapasitas dukung ultimate adalah jumlah tahanan ujung bagian bawah atau yang dinamakan end bearing ditambah dengan tahanan gesek yang terbentuk dari dinding tiang dengan tanah di sekitarnya, dikurangi dengan berat sendiri dari tiangnya. Jadi gini, mekanisme keruntuhan yang dialami oleh tiang adalah seperti ini, yaitu di bagian bawah dia akan mengalami model keruntuhan seperti pada pondasi dangkal. Kemudian beban Q akan dilawan oleh adanya tahanan ujung QB, end bearing atau tip resisten, ditambah dengan tahanan gesek yang ada di dinding tiang, dikurangi dengan berat sendiri tiang. Jadi ini kalau kita tinjau keseimbangannya dari vektor gaya ini, QU arahnya ke bawah, kapasitas dukung ultimate sama dengan QB yang arahnya ke atas, tahanan ujungnya, B dari kata base, dan ditambah QS, tahanan gesek. Jadi kalau tiang ini tiang, dia akan mengalami tekanan, maka tekanan ini, gaya ini akan dilawan oleh tahanan ujung dan tahanan gesek. Dikurangi dengan berat sendiri dari tiangnya. Jadi kita nanti harus menghitung tahanan ujungnya berapa, ditambah dengan tahanan gesek yang berkembang pada saat dia masuk ke dalam tanah. Sini akan ada perlawanan gesek antara dinding tiang dengan tanah, dikurangi dengan berat sendiri tiang. Jadi kapasitas dukung ultimate tiang neto, satuannya adalah gaya, kilonewton, kPa, kilonewton, kilogram atau ton, adalah jumlah dari tahanan ujung bawah dan tahanan gesek ultimate. Jadi di bagian bawahnya diameternya berapa sehingga luasannya berapa nanti harus kita hitung, dan tahanan gesek ini nanti luasannya adalah luas dari selimut beton antara sisi tiang dengan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang WP, atau yang kalau kita nyatakan dalam persamaan maka QU kapasitas dukung ultimate sama dengan QB
ditambah QS, QB tadi apa? Tahanan ujung, QS tahanan gesek dikurangi dengan berat sendiri tiang. Jadi ini tiang dia akan beban ultimate-nya kalau ada beban ultimate, kalau ada beban maka dia akan dilawan oleh tahanan gesek, oleh tahanan ujung dikurangi dengan berat sendiri dari tiangnya. Itu konsepnya, nanti akan kita bedah satu-satu bagaimana cara menghitung tahanan ujung, bagaimana cara menghitung tahanan gesek. Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama untuk tahanan ujung ultimate. Tahanan ujung ultimate secara pendekatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimate pondasi dangkal. Jadi kita ingat materi yang terdahulu untuk pondasi dangkal, kapasitas dukung ultimate-nya QU. Kita ingat dulu rumusnya sama dengan TNC dikali QNQ ditambah 0,5 gamma DN gamma. Masih ingat semua ini? C adalah kohesi karena untuk pondasi tiang nanti keruntuhannya akan ada di bagian bawah, maka C-nya adalah C yang di bagian bawah atau CB, C di bagian bawah sini. NC adalah NC yang ada juga di bagian bawah sini. Kemudian PB adalah tekanan overburden, jadi dari atas sampai ke bawah nanti tekanannya harus kita hitung, dikali dengan NQ ditambah 0,5 gamma DN gamma, D-nya ini adalah diameter dari tiangnya. Kalau dulu kita nyari QU, yang sekarang yang QU dalam bentuk tekanan, karena kita sekarang nyarinya QB sama dengan QU dikalikan dengan AB, sehingga kalau kita uraikan QB sama dengan AB dikali dengan QU. QU-nya berapa? QU-nya ini. Jadi AB CB kohesi di bagian dasar, B sekali NC, PB dikali NQ dan 0,5 gamma BN gamma. Kemudian NC, NQ, N gamma seperti kita ketahui merupakan fungsi dari sudut gesek internal. Sudut gesek internal yang dimana? Yang ada di bagian dasar daripada tiangnya. Ini saya kira kita sudah familiar dengan rumus ini. Kemudian kita tinggal mengurai AB. AB itu apa? AB adalah luasan dari dasar dari tiang ini. Jika tiangnya bentuknya lingkaran, maka luasannya adalah 1/4 pi D kuadrat. Kalau dia bentuknya segi 4, maka tinggal sisi dikali sisi. Sehingga harus diperhatikan ada tiang-tiang yang sengaja dibuat bagian dasarnya membesar. Kenapa dibuat bagian dasarnya membesar? Agar QB-nya besar. Jadi AB-nya tiang yang sengaja dibuat di bagian bawahnya dibuat lebih besar sehingga diameter bawahnya lebih besar untuk memperoleh kapasitas dukung ujung atau end bearing-nya lebih besar. Kemudian tahanan gesek, bagaimana cara menghitung tahanan gesek? Seperti sebelumnya, yaitu tekanan tanah lateral, kita tahu ada yang namanya koefisien K. K adalah perbandingan antara tegangan arah horizontal, ini tau H, dengan tegangan arah vertikal atau tau V. Jadi K adalah perbandingan antara tau H dibanding dengan tau V. Seperti kita ketahui, tanah tekanannya ke arah bawah dan tekanannya ke arah samping berbeda. Perbedaannya apa? Rasionya adalah yang kita sebut dengan K. Atau tekanan horizontal sama dengan K dikali tau V. Kenapa kita perlu cari itu? Jadi ini kalau di tiang, ini tiangnya, maaf gambarnya miring-miring. Kalau di tiang, ini nanti tiang tegangan gesek yang berkembang adalah di dinding tiang ini. Maka kalau kita ketahui tegangan gesek tegak lurus dengan tegangan normal. Tegangan normalnya berarti ini, kalau tegangan geseknya ini. Ini tegangan normal. Tegangan normalnya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk tau H. Sehingga kita perlu menghitung berapa tau V-nya. Jadi misalnya di titik ini, tekanan horizontalnya berapa,
Nanti kita hitung tekanan alah lateralnya berapa dengan menggunakan K, koefisien tekanan tanah. Kita tahu koefisien tekanan tanah ada 3, koefisien tekanan tanah diam, koefisien tekanan tanah aktif, dan koefisien tekanan tanah pasif. Kemudian di dinding penahan tanah, koefisien tekanan tanahnya yang mana yang kita pakai? Itu koefisien tekanan tanah diam. Jadi tau H sama dengan tegangan normal sama dengan K, kita sebut dengan KD karena dia dalam posisi tidak aktif atau tidak pasif, tanah diam, dikalikan dengan tau V. Tau V-nya apa? Di sini kita ketahui tau V adalah tekanan overburden. Jadi berat tanah dari bagian atas sampai ke bagian yang akan kita tinjau. Kemudian kita tahu rumus tegangan geser. Tegangan geser, kuat geser sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali tangen pi. Ini rumus yang harus selalu diingat. Tegangan geser sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali tangen pi. Pi adalah sudut geser internal, C-nya adalah kohesi. Sehingga di sini tegangan gesernya sama dengan C, ini CD. Karena apa ada simbol D? Karena yang terjadi adalah bukan gesekan tanah dengan tanah, tapi gesekan tanah dengan dinding tiangnya. KD P0 ini dari tegangan normal ini. Tegangan normal kalau tegangan geseknya searah dengan selimut tiang, searah dengan panjang tiang, maka tegangan normalnya yang tau H ini. Tau H besarnya sama dengan KD tangen K kali dengan tau V. Tau V-nya itu sama dengan P0 atau tekanan overburden. Dikali dengan tangen pi. Di sini disebut tangen pi D karena ada gesekan antara tanah dengan dinding dari tiangnya. Jadi bukan sudut gesek internal tanahnya, tapi gesekan antara tanah dengan dinding tiangnya. Sehingga ini tegangan geser. Yang kita cari bukan tegangan geser, tapi gaya geser yang melawan. Sehingga ini kita perlu kalikan dengan luasan selimut tiang. Ini tadi yang kita perlu cari adalah QS. Tegangan geser, tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luasan. Sehingga apabila kita mau mencari QS sama dengan tegangan geser dikalikan dengan AS. Sehingga tegangan gesernya sama dengan QS sama dengan luas selimut tiang dikali dengan tegangan gesernya. Luas selimut tiangnya ini AS, CD plus tangen KD, P0, tangen PD. Yang dimaksud dengan luas selimut tiang adalah kalau tiangnya berbentuk lingkaran, maka yang dinamakan luas selimut tiang adalah keliling dari tiang dikalikan dengan tingginya. Ini namanya luas selimut tiang. Jadi luasan dari selimut tiangnya. Ini kelilingnya berapa dikalikan dengan tingginya. Jadi kalau kita buka ini tiangnya, nanti tiangnya akan membentuk keliling. Ini sama dengan keliling dikalikan dengan panjang tiangnya. Keliling kalau dia bentuknya lingkaran sama dengan pi kali PD dikali dengan nanti panjang tiangnya. Itu untuk selimut tiang, jadi AS-nya itu luas selimut tiang, kalau tadi AB luas dari bagian dasar tiang. Ini masih sama dengan yang tadi. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara menghitung dari tekanan tanah lateralnya di sini. Persamaan umum kapasitas dukung ultimate pada tiang tunggal. Jadi yang kita hitung adalah kapasitas dukung ultimate satu tiang. Biasanya tiang itu tidak bekerja sendiri, tapi tiang bekerja dalam bentuk kelompok tiang. Nanti tiangnya ada berapa, kita kalikan dengan jumlah tiangnya. QU tadi ini dari tahanan ujung ditambah dengan tahanan gesek dikurangi dengan berat sendiri tiang. Jadi QU sama dengan AB, CBNC, PBNQ plus 0,5 gamma DN gamma. Rumus ini kita sudah hafal. Jadi sebelumnya tinggal kita kalikan dengan luas dasar dari tiang ditambah luas selimut tiang
dikalikan dengan tegangan geser dikurangi dengan berat sendiri tiang. Ini adalah rumus umum. Rumus umum ini tidak perlu dihafal, tapi perlu dipahami prinsipnya. Saya kira kalau sudah mengerti ini, tahanan pada saat kita mempelajari fondasi dangkal dan pada saat kita mempelajari tentang kuat geser tanah, ini prinsipnya sudah dipahami, untuk kesininya akan lebih memudahkan. Itu adalah untuk bagian pertama. Jadi rumus QU sama dengan AB, CB, NC, tambah P0 NQ tambah 0,5 gamma D N gamma ditambah dengan sigma AS dikali CB ditambah dengan KD tegangan horizontal atau tekanan overburden dikalikan dengan tangan PD dikurangi dengan WP itu harus dijadikan pegangan. Nanti untuk kalau tanahnya dari atas sampai ke bawah dari tiang pancangnya tanah pasir, maka komponen kohesinya tidak kita gunakan. Tapi kalau dia tanahnya tanah kohesif, maka komponen sudut geseknya akan menjadi tidak ada. Sehingga untuk bagian-bagian selanjutnya akan kita pelajari lebih lanjut untuk tiang pancang pada tanah kohesif, tiang pancang pada tanah granuler, dan tiang pancang pada tanah yang mempunyai parameter C dan parameter P. Untuk bagian pertama kita selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.